Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema 10 tulah di Mitzrayim atau Mesir. Saya rasa kita semua sudah mengenal 10 tulah itu, saudara. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pagi ini saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Aris Hartanto dari Gang Raharjo 18 Bayeman Magelang. Silakan berdiri Pak, kasih salam yang ada di samping kiri kanannya. Ya, kasih salam saudara. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kami. Haleluya. Baik, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana 10 tulah itu dinyatakan oleh Tuhan. Ya, ini 10 tulahnya saya akan bacakan, saudara. Saya rasa kita tidak usah baca ayatnya, karena ayatnya kalau 10 tulah itu panjang sekali, saudara. Ya, jadi kita langsung saja to the point. Nanti silahkan saudara baca sendiri di rumah. Cuman nggak tahu baca beneran apa enggak. Baca beneran, ya bagus. Baik, saudara, saya akan bacakan 10 tulah di Mitzrayim. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat. Yang kelima, sampar atas ternak. Yang keenam, bisul-bisul. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang ke-9, kegelapan seluruh Mesir, dan yang ke-10, kematian anak sulung. Dari tulah-tulah ini saya melihat bahwa tulah pertama itu diawali dengan darah, dan tulah yang terakhir juga dengan darah. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudara. Kenapa tulah pertama air menjadi darah? Nah, ini ada ayatnya, nanti saudara bisa catat sendiri ya, di dalam kitab Shemot pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25 ya, yaitu air menjadi darah. Sebetulnya kalau kita mau memperhatikan, saudara, kenapa air itu menjadi darah? Kalau Moshe membuat air menjadi darah, tentu itu timbul masalah besar, yaitu ikan-ikan yang ada di dalam sungai Nil mati semua. Pasti di situ akan terjadi kegoncangan ekonomi. Terjadi satu masalah besar karena seluruh sungai itu berbau anyir. Nah, seharusnya ahli sihir Mesir itu tidak menambah masalah. Harusnya kalau memang dia pinter, ahli sihir itu menetralkan, sama seperti kita. Kalau kita diserang kuasa kegelapan, kita akan tapis kuasa kegelapan itu, bukan malah menambah masalah. Tetapi ternyata ahli sihir di Mesir, dia katakan, kalau permainan air menjadi darah pun aku juga bisa. Berarti niru, saudara. Memang setan itu tidak bisa bikin hukum baru. Dia paling hanya bisa meniru saja.
Lalu pertanyaannya adalah, mengapa air menjadi darah? Sebetulnya Bapak Yahweh itu hendak mempermalukan kekuatan yang ada di Mesir. Perlu saudara ketahui bahwa Mesir itu adalah satu negeri yang isinya penuh dengan dewa-dewa. Nah, di Mesir itu ada namanya Dewa Hapi, dewa penjaga sungai Nil. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak mempermalukan dewamu yang hebat yang bernama Hapi itu, mana kekuatannya sekarang? Karena Mose membuat air menjadi darah. Artinya Dewa Hapi itu tidak punya kekuatan apa-apa. Ahli sihir buat mujizat yang sama. Artinya bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru. Bukankah seharusnya dia netralkan? Itu saudara, itu baru mengungguli. Kamu bisa bikin air menjadi darah, aku bisa menjadikan air menjadi darah itu menjadi tawar kembali. Harusnya begitu. Tetapi ini malah ahli sihir mengatakan aku juga bisa. Ya karena dia meniru. Ya, begitu juga saudara. Kita melihat bahwa di Mesir itu ada Dewi Isis. Dewi Isis ini juga penjaga sungai Nil. Juga Kum, juga penjaga Nil. Jadi sungai Nil itu dijaga seperti apapun, nyatanya nggak bisa. Di situ Bapak Yahweh hendak mempermalukan Mesir, bahwa apa yang kau jadikan, kau unggulkan, yang kau bangga-banggakan, ternyata tidak ada apa-apanya. Berhala-berhala yang ada di Mesir yang dikatakan penjaga sungai Nil juga tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Seperti kita ketahui bahwa berhala itu dalam bahasa Inggris disebut apa saudara? Idol. Atau kata Indonesia yang dekat, idola. Siapa yang saudara idolakan saat ini? Kalau saudara saat ini mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, kemudian menjadi kebanggaan saudara, itu saya pikir satu hal yang sangat naif sekali. Ya. Kenapa kok seperti itu saudara? Seperti kita lihat ya, ada tokoh Kristen. Sekarang kan, kemarin kan lagi rame ya, yaitu siapa? JK ya. JK bikin pernyataan bahwa Kristen itu juga punya jihad, kalau bunuh Islam itu pahala katanya. Mana ada? Di dalam kitab suci kita tidak ada seperti itu. Tapi ada tokoh Kristen yang kita semua kenal, yang gemuk itu saudara ya, nemui JK ngomong, ndak usah kita tuntut, kita damai saja. Loh, yang bikin salah itu siapa? Yang ngomong damai itu siapa? Lah kok orang ini mencium tangan? Saya pikir ini, saya bilang penjilat saudara. Oh, kalau penjilat itu seperti itu. Jadi dia kalau melihat tokoh besar itu, wah kagum luar biasa. Kenapa harus cium tangan? Ya saudara, itu tanda penaklukan diri. Di dalam dunia roh kita tidak boleh seperti itu. Makanya saya mengajarkan kepada jemaat,
Anak kecil tidak boleh cium tangan kepada orang tua. Salaman-salaman aja. Apakah cium tangan itu tanda sopan? Tidak juga. Buktinya Sri Sultan Hamengkubuwono dengan Presiden Indonesia nggak pernah cium tangan. Betul nggak saudara? Sekarang kan ada ya, kalau anak kecil jabat tangan sama orang tua, kalau anaknya tidak cium tangan betul nggak saudara? Itu penaklukan diri sebetulnya, ya. Sama seperti pendeta ini saudara, cium tangan, berarti saya bisa ambil dia mengidolakan sesuatu. Kenapa harus cium tangan? Bukankah tidak harus cium tangan juga sopan? Ini yang saya katakan, kita sebagai orang-orang yang percaya tidak boleh ikut-ikutan. Saya pun dari dulu saya mengajarkan, kalau ada anak jabat tangan dengan saya dan dia akan cium tangan, saya tarik tangannya. Karena saya tidak ingin anak itu takluk kepada saya, tetapi dia harus takluk hanya kepada Bapak Yahweh. Ini permainan dunia roh, saudara. Dianggapnya sopan, iya kan? Kan banyak sekali di Jawa kan begitu. Ya, itu budaya dari mana? Ya, itu bukan budaya kita, saudara. Budaya kita tidak seperti itu. Di alam roh itu sudah merupakan penaklukan diri. Jadi sekali lagi, saya tidak suka kalau ada anak kecil cium tangan saya. Saya nggak suka. Saya segera tarik tangan saya. Karena secara hukum roh, anak itu bakal takluk terus dengan saya. Kira-kira ada nggak jemaat yang sampai sekarang masih suka mengajar anaknya cium tangan orang dewasa? Ada? Loh, kok meneng abeh? Ya. Kalau ada, berubah, saudara. Nggak boleh seperti itu. Secara hukum supranatural itu sudah salah. Kemudian yang kedua, tulah yang kedua yaitu kata. Itu jelas saya kasih ayatnya ya, nanti baca sendiri di rumah, di dalam kitab Syemot 7 ayat 27. Ini kalau orang jual suike, waduh, apa? Oh, Syemot 7 sampai 25. Ini berarti saya salah nulis ini, ya. Syemot 8, ya, Syemot 8 ayat 27 ya. Ini saya salah nulis, pokoknya baca saja saudara. Ya, Syemot 8 ya. Kenapa harus tulahnya kata? Karena ada dewa kata, saudara. Nah, ini dia. Dewanya itu namanya Dewa Heket, yaitu Dewi Kata, termasuk Dewi kesuburan dan kelahiran. Ya. Jadi di situ sengaja dibikin kata yang banyak sekali supaya orang menjadi jijik dengan kata. Betul nggak saudara? Kalau rumah saudara diisi 1000 kata saja, pasti saudara melihat kata itu jijik. Jadi dengan kata lain, kalau orang melihat Dewi Heket atau Dewi Heket itu akan menjadi jijik, bahwa ternyata begini modelnya. Mereka keluar semua kata-katanya, ribuan bahkan jutaan saudara, karena itu di seluruh Mesir. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu hanya di Mesir. Di tanah Goshen tidak terjadi apa-apa. Di tanah Goshen itu tenang-tenang saja. Jadi Bapak Yahweh itu hendak mempermalukan
kekuatan yang ada di Mesir. Kemudian kita melihat yang lain, ya, yaitu dewa Get. Itu yang kepalanya ada bebeknya, saudara. Ya, itu juga mirip-mirip, saudara. Makanya saya katakan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta ini. Ya. Kemudian yang ketiga, tulah ketiga yaitu nyamuk. Kenapa harus nyamuk, saudara? Ternyata di Mesir juga ada dewa nyamuk, yaitu Set, dewa pasir yang gagah berani, bentuknya seperti nyamuk, saudara, yang ada di sebelah kanan gambarnya. Ya. Saya pada waktu pertama membangun rumah bahagia, saya masuk ke dalam dan ternyata nyamuknya banyak minta ampun, saudara. Begitu dia nempel, dibeginikan saja, dia tidak bergerak. Jadi sudah terlalu kehausan, saudara. Jadi kalau ada tubuh manusia, dia akan segera nempel dan menggigit. Ya, saya ngomong menggigit betul atau tidak ya? Karena nyamuk kan nggak punya gigi, saudara. Nyamuk itu bisa nyedot, ya, nyedot langsung. Kalau saya ngomong gigit, nanti ada orang yang kritis mengatakan, loh, emangnya nyamuk punya gigi kok gigit? Ya, saya ngomong nyedot. Kalau dia sudah nempel, itu nyedot darah. Dan perlu saudara ketahui bahwa tulah nyamuk itu juta banyaknya. Dan tulah nyamuk itu menjadi gambaran bahwa kondisi keadaan itu kotor sekali, saudara, karena didatangi oleh nyamuk dengan jumlah yang sangat besar. Orang panik, ketakutan, ya. Bahkan kita melihat adanya binatang-binatang sampai nggak tahan, ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, ya gambarnya itu orang digeruduk nyamuk dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Nyamuknya itu sudah seperti awan. Itu kan ada gambarnya, ya, awan banyak itu nyamuk sebetulnya. Dia datang ngeruduk. Kenapa bukan tawon, saudara? Karena ada dewi nyamuk, ada dewa nyamuk itu. Jadi sekali lagi, tulah-tulah ini sebetulnya untuk mempermalukan kekuatan Mesir, ya. Kemudian tulah yang keempat yaitu lalat. Dapat saudara bayangkan, lalat itu adalah binatang pembawa penyakit. Dapat saudara bayangkan kalau lalat itu habis makan atau hinggap di bangkai, itu kakinya itu pasti bekas bangkai, saudara. Dia terbang makan di makanan saudara, kira-kira terkontaminasi atau tidak? Pasti terkontaminasi. Dan itu lalatnya juga banyak sekali. Sekali lagi, kekuatan ini adalah untuk mempermalukan kekuatan Mesir, bahwa Mesir yang mengagung-agungkan dewa-dewa yang bentuknya batu, kayu, dan logam, itu tidak ada apa-apanya. Dan lalat itu juga ada, ya, dewa lalat, saudara. Nah, ini Wajid itu dewi lalat, ya. Kemudian Kepri berwajah lalat, Skrab itu dewa ciptaan.
Jadi betul-betul Mesir paniknya luar biasa, saudara. Selama ini yang diagung-agungkan, yang dibanggakan, ternyata tidak ada apa-apanya. Membuat orang itu menjadi jijik dengan lalat. Jadi dengan kata lain, kalau dia melihat dewa lalat itu jijik, saudara. Harusnya begitu. Ya. Dan lalat itu menjadi sumber penyakit yang akan menghancurkan banyak orang. Apakah dengan tulah yang keempat ini, Fir'aun kemudian mengatakan, ya sudahlah, kalau kamu mau beribadah, mau pergi, ya silahkan kamu ibadah. Apakah seperti itu? Ternyata tidak, saudara. Hatinya dikeraskan. Jadi saya katakan, kalau kita keras hati, diingatkan berkali-kali, ya, tak keras hati, Tuhan bilang, wes tak keras kesisan hatinya. Nek meh mati yo jangan tanggung-tanggung, mati jadi kerak neraka sekalian. Jadi kalau hari ini saudara diingatkan oleh Tuhan, segera sadar, saudara. Ada Roh Kudus yang di dalam kita, agar supaya kita menjadi sadar, jangan kita bermain-main dengan dosa. Kalau sudah diingatkan, ya sudahlah, ya, agar supaya kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Kemudian tulah kelima, ya. Tulah kelima itu adalah sampar atas ternak. Dapat saudara bayangkan, pengusaha-pengusaha di Mesir itu kebingungan, saudara, karena ada sampar ternak mereka banyak yang mati. Ekonomi pasti goncang luar biasa. Harga-harga akan melambung tinggi. Ya, itu adalah sampar atas ternak. Kenapa harus sampar atas ternak, saudara? Karena di Mesir juga ada namanya dewa. Nah ini Apis, yaitu dewa kekuatan atau kesuburan. Bentuknya seperti lembu, saudara. Apis itu juga dipermalukan oleh Tuhan, bahwa kamu yang membanggakan dewa itu juga tidak ada apa-apanya. Kemudian Hathor itu dewi lembu betina sebagai kekuatan atau kesuburan. Jadi kalau kita melihat tulah-tulah itu bukan asal keluar tulah, bukan. Tetapi Tuhan sudah punya rencana untuk membuat Fir'aun itu dipermalukan, saudara. Selama ini apa yang dibangga-banggakan, karena kita tahu bahwa yang namanya Mesir atau Mitzrayim itu dewanya banyak sekali. Jadi dewa-dewa yang penting bagi Mesir itu betul-betul sedang dipermalukan oleh Tuhan. Tidak ada apa-apanya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Bukan Tuhan itu atau membuat tulah itu kebetulan ada lalat, ada air dari darah, bukan kebetulan begitu, saudara. Tetapi di balik itu semua ada kekuatan Mesir yang mereka banggakan. Ya. Kemudian tulah yang keenam, yaitu bisul-bisul yang parah. Dapat setelah bayangkan, orang yang tadinya tubuhnya bagus, tubuhnya mulus, tiba-tiba keluar bisul.
Dan bisul itu bukan main-main, bisul yang mematikan, saudara. Yang membuat semua orang panik, ketakutan. Itu membuktikan bahwa bisul-bisul itu akan membuat banyak orang mati. Kenapa harus bisul? Karena kita tahu ada dewa Sekhmet dan Sunu, yaitu dewa kesehatan dan penyakit. Faktanya muncul penyakit. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak berkata, ayo katanya kamu punya dewa yang bisa membuat tubuh manusia itu sehat. Mana buktinya? Sekarang kena bisul semua. Ayo tunjukkan kesehatan. Tidak ada yang bisa, saudara. Karena apa? Karena kekuatan Bapa Yahweh itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapa Yahweh juga menghendaki agar kita itu sehat. Bagaimana caranya iman kita supaya kita menjadi sehat? Saudara tahu? Hati yang gembira. Betul nggak, saudara? Hati yang gembira itu akan membuat sehat. Ya. Akhir-akhir ini di Israel sedang heboh, saudara. Karena dalam waktu dekat ini katanya akan ada festival gay seluruh dunia yang dipusatkan di Israel, di Tel Aviv. Nah, gay itu akan membuat penyakit AIDS, saudara. Saya menyingkatnya, penyakit AIDS itu tulisannya kan AIDS, ya, AIDS, akibat intim dengan setan. Itu kalau saya terjemahkan sendiri, saudara, dengan versi saya. Kalau akibat intim dengan setan pasti akan mendatangkan penyakit. Penyakit menular, penyakit kelamin, penyakit yang berbahaya itu akan terjadi, ya. Jangan sampai kita ini mengalami kemerosotan dalam imunitas. Jangan seperti kemarin, saudara. Kemarin itu banyak sekali orang-orang yang takluk kepada ya si mata satu, saudara. Mereka berteriak, ayo vaksin, vaksin. Aku wani saiki, ya. Ayo vaksin. Ya udah nih. Ada lagi yang sombong, oh saya sudah 5 kali. Saya gemes terus terang melihat kayak gitu, saudara. Coba lihat, vaksin itu akan merubah DNA manusia. Dan vaksin itu bukan membawa kesehatan. Itu namanya juru selamat palsu. Amin, saudara. Juru selamat palsu. Kok pendeta kok vaksin? Di mana imanmu? Ya, di mana imanmu? Lawang saya yang anti 666 saja, ada orang yang mengatakan, kayak Pak Lukas iso lunga ring luar negeri berkali-kali kayak vaksin. No, saya berkata dalam nama Bapa Yahweh, saya anti dengan seperti itu. Kalau memang tidak dikasih 666 tidak boleh pergi, ya nggak usah pergi. Betul nggak, saudara? Yang paling pergi-pergi itu ya, saya boleh dibilang, saya hitung, saudara, sudah kira-kira 12 negara saya kunjungi. Tapi yang paling nyaman itu Magelang. Loh, betul, saudara, betul. Yang paling nyaman itu di Magelang. Wes udaranya sejuk, ya,
orangnya nggak rese, tenang-tenang saja. Tinggal di Magelang itu nyaman. Malam-malam pingin beli gorengan, tinggal keluar rumah, aja jalan luar negeri kalau bisa. Ya, jangankan kok malam, siang lah cari gorengan kalau ada. Nggak ada, saudara. Kalau beli makanan harus beli banyak dulu, supermarket di stok di rumah. Kalau di sini pergi ke Indomaret atau Alfamaret ya beres, saudara. Wah, aku lapar nih, pingin beli Indomie, pergi aja ke sono. Ya, nggak susah-susah, saudara. Jadi saya katakan, semua negara yang pernah saya kunjungi, termasuk negara yang paling indah yang saya kunjungi, yaitu negara Switzerland. Tetap paling nyaman itu di Indonesia, khususnya di Magelang. Bukan karena saya tinggal di Magelang saya unggulkan Magelang, enggak. Saya dulu tinggal di Pekalongan, di Sragi, tapi saya tidak mengunggulkan Sragi. Wis udaranya panas, kotor. Ya, kalau di Magelang kan tidak, saudara. Nah, oleh karena itu saya katakan, kita sebagai umat Tuhan harus yakin, harus percaya bahwa Bapa Yahweh itu akan melindungi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang tulah ketujuh, yaitu hujan es. Kenapa Tuhan turunkan hujan es? Saudara perhatikan, Mesir itu termasuk negara yang panasnya minta ampun, saudara. Di Mesir itu kalau panas itu sekitar 56 kira-kira. Ya. Jadi kalau keluar rumah itu panasnya tidak karuan. Tidak akan tahan kita di luar, saudara. Tapi tiba-tiba ada hujan es. Dapat saudara bayangkan, kenapa harus hujan es, saudara? Saudara bisa bayangkan, orang Mesir itu tidak pernah punya jaket tebal, saudara, untuk persiapan hujan es. Tiba-tiba hujan es, suasana dingin sekali. Dapat saudara bayangkan seperti apa rasanya, saudara. Lah kita yang tinggal di Indonesia saja, kalau cuaca dingin, kedinginan, betul nggak, saudara? Saudara pergi ke Eropa kan banyak orang-orang yang foto pakainya jaket tebal. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus yakin, kenapa kok Tuhan itu kasih hujan es? Ternyata di Mesir itu ada dewa, namanya Dewa Nut. Dewa langit, dewa penjaga cuaca untuk tetap hangat. Osiris, dewa kematian dan kehidupan, itu sebagai dewa multifungsi. Dewa Nut itu adalah dewa pengatur cuaca. Tapi Tuhan bikin hujan es untuk membuktikan, ayo, di mana kekuatan dewamu? Ya, yang kau bangga-banggakan, yang katanya bisa melindungi, menjaga cuaca tetap baik, nyatanya terjadi hujan es. Di Magelang pernah hujan es nggak, saudara? Pernah kan? Itu saja geger, saudara. Wah, Magelang hujan es. Padahal nih hujan es, nah orang tinggal kucuri setrup, wah sudah tinggal makan es setrup, saudara. Ya minum, ya bukan makan, minum. Apa? Saya minum sirup.
Nah, kalau di sana ngomongnya setrup, saudara, di daerah saya ngomongnya setrup. Kalau di sini setrup itu apa? Ya, ono pisange, terus ada apa lagi? Dicemplung ke banyu, namanya setrup. Lah ya setrup. Ya. Tapi kalau selama saya di Pekalongan saya nggak dengar kata setrup. Ya, adanya ya setrup. Setrup itu ya sirup, saudara. Ya memang rada angel Magelang ini, saudara. Ya wes saya ngikutin Magelang we. Ya sirup, saudara. Ya. Itu es tinggal dikasih sirup, minum, saudara. Sama seperti waktu saya ke Swiss. Wah, kebetulan saya ke gunung yang di apa namanya? Yang di Toblerone itu namanya Matterhorn. Saya naik ke atas, istri saya bilang, wah saljunya kok akeh, guling di salju. Saya bilang, tak suruh guling, saudara. Lah kita kan nggak pernah guling di salju, saudara. Guling tak foto, ya. Yang guling di salju. Ya, kapan lagi, saudara? Ya, oleh karena itu membuktikan bahwa dewa mereka tidak ada yang punya kuasa apa-apa. Kemudian Set, dewa kekacauan, dewa yang membawa ang, ya, yang membawa simbol ang itu namanya bukan apa-apa tapi bentuknya plus kemudian alat bundar itu ang namanya. Itu juga dewa kekacauan. Sekarang ada kekacauan nggak bisa apa-apa. Ya suruh bagaimana lagi, saudara? Kekuatannya tidak ada lagi kuasanya. Kemudian tulah ke-8, belalang. Belalang ini kenapa harus belalang, saudara? Ternyata ada dewa namanya Osiris, adalah anak tertua dari dewa Geb dan Dewi Langit Nut. Osiris ini bertanggung jawab atas kesuburan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Sungai Nil. Jadi dengan kata lain, ini termasuk dewa yang melindungi pertanian. Tapi ternyata dia tidak bisa melindungi. Sekarang ini kan kalau kita lihat di dunia ini ada namanya mesin HARP yang bisa membuat gempa, yang bisa membuat awan bergulung-gulung aneh, ada yang bisa membentuk manusia, itu HARP. Saya sudah pernah menyampaikannya beberapa tahun yang lalu. Saya tidak akan ulangi, ya. Jadi Firaun tetap mengeraskan hati, tetapi diingatkan berkali-kali tetap tidak kodal, saudara. Sama seperti orang melakukan korupsi. Apakah orang melakukan korupsi itu langsung seketika korupsi? Tidak. Mereka melihat dulu, wah ini ada peluang korupsi, nggak ada yang tahu, kapan lagi? Mumpung tidak ada yang tahu, orang melakukan dana yang besar atau orang punya dana yang besar, lakukan korupsi, di markup, saudara. Nah, itu tandanya bahwa dewa mereka yang menjaga bahkan di sekitar Sungai Nil tidak ada yang bisa. Apalagi saya katakan Sungai Nil itu adalah sungai yang dianggap suci oleh Firaun, sungai yang sangat keramat. Sama seperti di India ada sungai, namanya sungai apa? Sungai Gangga. Waduh ampun deh, itu abu jenazah yang masuk ke situ,
tubuh mayat yang mati ya di situ, kemudian orang ngengok ya di situ. Wah, tidak karu-karuan, kok gue sikat gigi loh. Aduh, ampun dah. Coba saudara lihat itu di YouTube saudara. Orang kok dengan etelnya sikat gigi di Sungai Gangga nggak raup. Waduh, nah aku tak jijik terus terang. Ya, karena di situ campur mayat, campur abu mayat, ya, campur ngengok orang. Wah, macam-macam saudara. Apalagi, tapi kalau saya pikir orang ya maaf ya, saya bilang ini orang kebanyakan orang India itu katanya kalau makan ya, itu saya lihat di YouTube, makan itu ngodeknya bukan pakai tangan ditutup plastik kemudian pakai alat, enggak, ngodeknya pakai sikil, dikodek ini, diambil, dikasih kok ya dimakan loh saudara. Terus ada lagi kuel yang isinya tikus banyak sekali. Waduh ya. Tapi itulah budaya mereka. Sama seperti di Mesir yang katanya sungai yang dibangga-banggakan ternyata tidak ada apa-apanya. Kemudian tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 itu adalah kegelapan. Kitab suci mengatakan, ini awal dari kegelapan mungkin ya, gambarnya orang bawa sentir. Apa namanya di sini? Sentir ya, sentir. Betul, sentir. Betul, sentir ya. Bawa sentir saudara. Nyalanya kan paling segitu total. Ya. Tapi kitab suci mengatakan kegelapan itu sampai orang itu meraba-raba saudara. Dapat saudara bayangkan, ini bukan masalah gerhana matahari, tidak. Kita berulang kali mengalami gerhana matahari. Tahun 81 atau 82 juga ada gerhana matahari, tapi tidak sampai segelap itu. Tapi kitab suci mengatakan kegelapan itu sangat gelap sampai orang itu tidak bisa melihat orang lain, sampai harus meraba-raba. Jadi dengan kata lain, kegelapan itu seperti orang merem saudara. Yang ada seperti itu, bayangkan saudara. Itu pasti akan menggoncang luar biasa keadaan yang ada saat itu. Kenapa ada kegelapan? Karena di Mesir itu terkenal dengan dewa Ra atau dewa matahari yang menerangi bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa matahari itu kan ciptaan Tuhan saudara. Lah kok dijadikan dewa, ya bagi Tuhan tinggal tutupi aja kan selesai saudara. Dapat saudara bayangkan bahwa keadaan yang sangat gelap luar biasa. Jadi saya mengatakan bahwa kita hidup itu lebih baik karena kita bisa melihat cahaya, kita bisa melihat terang. Bahkan zaman Salomo yang katanya istananya hebat pun kalau malam pakai obor, betul nggak saudara? Saudara sadar nggak kalau saudara itu hidup lebih nyaman daripada Salomo? Salomo sekalipun istananya hebat, nek malam pakai obor, lampu petroma aja nggak ada saudara. Lah kalau kita malam-malam menikmati lampu seperti ini, bisa ada apa namanya videotron saudara. Salomo kalau pergi kemana-mana juga naiknya andong, naik kuda. Lah kalau kita kan bisa naik pesawat saudara.
Jadi kalau saya katakan kita bersyukur, lebih nyaman hidup kita sekarang daripada hidupnya Salomo. Saudara mengakui atau tidak? Ya. Coba saudara tanya sama Pak Salomo, Om pernah naik pesawat apa enggak? Kamu mesti bingung, apa ini pesawat? Mereka enggak pernah, saudara. Tapi kita hidup di masa yang sekarang itu sangat luar biasa. Jadi sehebat-hebatnya istana Fir'aun, masih bagus rumah kita karena ada listrik. Amin. Ya. Kita naik kendaraan, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bahkan sekarang ada lagi yang namanya hyperloop. Dari China ke Amerika cuman berapa jam saja, itu pakai alat yang namanya hyperloop. Ya. Jadi zaman sekarang ini luar biasa. Lawang ciptaan Tuhan kok dijadikan dewa? Ya Tuhan tinggal nutupi saja, gelap semua. Tapi sekali lagi, untuk tanah Goshen tidak mengalaminya. Amin. Dunia boleh gelap, yang penting hati kita tidak boleh gelap. Saya katakan sekarang ini dunia semakin gelap, tapi jangan sampai kegelapan itu ke hati kita masing-masing. Dewa Horus yang juga gambarnya mata, ternyata tidak bisa melihat apa-apa. Sengaja itu dibikin gelap oleh Tuhan, ya. Jadi bukan asal bikin tulah kegelapan, tidak. Tapi Tuhan itu sengaja mempermalukan dewa-dewa Mesir. Karena dewa Horus itu mereka sebut all seeing eyes, mata yang melihat kemana-mana, ya, melihat segalanya. Sama seperti di uang dolar, $1 itu ada ya, gambar segitiga, ada motone, itu yang namanya all seeing eyes, itu dewa Horus. Dan dewa Horus itu melihat segala-galanya, tapi dengan kegelapan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi mata Bapa Yahweh dia bisa melihat, tembus sampai ke dasar hati saudara. Itulah yang kita perlu bangganya di situ, saudara. Bapa Yahweh punya mata tembus sampai ke dasar hati. Saudara nyimpen apapun akan ketahuan oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik mengaku, Tuhan, ada sesuatu yang tidak baik dalam diri saya. Saya minta Tuhan ampuni. Tuhan tahu kok saudara. Dan mata Tuhan itu tembus sampai ke dasar hati. Kemudian tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Jadi semua orang yang punya anak sulung mati saudara. Baik orang Mesir maupun ya bangsa-bangsa lain mati, kecuali mereka yang tinggal di Goshen yang rumahnya sudah dikasih tanda darah. Jadi kalau saya lihat 10 tulah ini, wah, mengagumkan sekali saudara. Tuhan Bapa Yahweh itu betul-betul mempermalukan Mesir, ya. Bahkan sampai Fir'aun anak pertamanya juga mati. Pokoknya yang namanya anak pertama mesti mati. Dan menurut tradisi Yahudi mengatakan bahwa dewa-dewa yang terbuat dari kayu pada malam itu langsung membusuk, dan setiap dewa Mesir yang terbuat dari logam malam itu meleleh. Suasana Mesir betul-betul panik, ya, pujaannya
tidak ada kuasanya. Dapat saudara bayangkan rumah-rumah yang punya dewa-dewa yang terbuat dari logam, dia bingung loh kok logamnya melaleh. Luar biasa sekali bahwa mereka ternyata tidak memiliki kekuatan apa-apa dibanding kekuatannya Bapa Yahweh. Dapat saudara bayangkan, saudara punya pujaan yang bentuknya seperti ini, tiba-tiba meleleh, saudara. Saudara pasti panik. Loh kok begitu? Pasti panik, saudara. Nah, malam itu saya katakan adalah malam penentuan, di mana malam itu antara hidup dan mati. Setiap orang dipaksa untuk tidak berpikir panjang, alias berpikir cepat atau think fast. Berpikir cepat, saudara. Pilih taat atau mati. Darah yang diambang pintu adalah tanda ketaatan. Di situ tertulis, the choice is yours, obey or die. Ya, tunduk atau mati. Ya. Kalau yang mau tunduk kepada Bapa Yahweh, ikuti Bapa Yahweh. Kalau yang tidak mau tunduk, resiko tanggung sendiri, mati, saudara. Jadi tidak bisa campur-campur, saudara. Saya sedikit menyinggung bahwa banyak sekali pendeta-pendeta yang kalau ditanya, kamu ngerti nama Yahweh? Ngerti, rasa domongi, ngerti, tapi masih dicampur dengan nama cemar. Bayangkan, saudara, nama yang maha kudus dicampur dengan nama cemar. Saya berpikir itu orang supaya apa? Supaya oh ini apa namanya terhadap orang yang masih memanggil nama lama bisa diterima. Terhadap orang yang panggil nama Yahweh bisa diterima. Tapi tidak bisa, saudara. Menurut Bapa Yahweh, pilih taat atau mati. Hanya ada satu pilihan, dan itu dibutuhkan kecepatan. Nggak bisa leda-lede, ya, nggak bisa apa wandu itu apa wadam, ya. Laki tidak, perempuan juga tidak. Kalau laki ya laki saja, perempuan saja. Tidak bisa campur aduk manusia ACDC, nggak bisa, saudara. Kamu harus pilih ketaatan atau kematian yang kekal di dalam neraka. Dan saya katakan pada pagi ini, demi nama Bapa Yahweh, siapapun yang panggil Yahweh pasti akan selamat. Amin. Pasti selamat, ya. Sekalipun domba bisa dilambangkan Yesua, tetapi malam itu penyembelihan domba sama saja dengan menentang Fir'aun, yaitu dewa Aries. Dewa Aries itu adalah dewa yang bentuknya domba, saudara, yang seringkali dipakai sebagai simbol perbintangan. Bintangmu apa? Aries. Nah itu sebetulnya dewa Mesir, saudara, ya. Inilah perayaan Pesah yang pertama kalinya. Ya, inilah perayaan Pesah yang pertama kalinya. Mereka tidak takut, ya, walaupun penumpahan darah domba bisa berarti penghinaan atas dewa Mesir Aries. Mereka tetap taat, dan sekaligus pintu rumah orang itu dikasih tanda darah, ya, segini, kemudian gini, kemudian gini. Kalau
Huruf Ibrani itu huruf apa, saudara? Huruf khet. Khet itu artinya haya, hidup yang kekal. Kita bersyukur karena kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Saya berpikir kalau saya mati belum mengenal Yahweh, bablas sudah saya. Tapi kalau saya sudah mengenal Bapa Yahweh, mau mati kapanpun silahkan, ya, saya pasti selamat. Tuhan butuh ketaatanmu, kesetiaanmu, penundukan dirimu. Ingat, waktunya sudah singkat. Kita sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini sangat jahat. Nah, kalau yang huruf khet itu ditarik garis, itu bentuknya segitiga. Kalau Yesua itu disalib, tangannya, kakinya jadi segitiga terbalik. Nah, digabung menjadi apa? Bintang Daud, saudara. Itu bukan satu hal yang kebetulan, ya. Satu hal yang sangat menarik dari 10 tulah itu adalah adanya pencurahan darah sebagai simbol penyelamatan dan pengampunan. Tanda pertama darah, tanda terakhir juga darah, karena hanya melalui darah domba Elohim kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Kalau kita mati, tidak ada istilah semoga arwahnya. Kalau saya mendengar semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, itu sebetulnya menurut saya itu penghinaan, saudara. Kalau kita tidak mengenal semoga, kita pasti selamat. Amin. Ya. Di dalam kitab Beresit pasal 4 ayat 10 dan Beresit pasal 9 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama, dari tadi belum baca ya. Kita baca sama-sama 2 ayat ini dengan suara yang keras dan kompak. Pertama, dan dia berfirman, kemudian dilanjut, hanya daging ya dan nyawanya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Dan dia berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Saudara hatimu berseru kepadaku dari tanah. Hanya daging dengan nyawanya, yaitu darahnya, kamu tidak memakannya. Ya, makan darah boleh tidak? Tidak boleh. Karena darah itu tempatnya penyakit. Kalau ada orang yang sakit, mesti dicek darahnya. Darahnya mengandung unsur apa? Pokoknya darah itu nyawa, itu tidak boleh dimakan, saudara. Kalau di tempat saya dulu namanya didih, tidak tahu di sini namanya apa? Saren, ya, saren, ya. Di pasar ada yang jual saren enggak kira-kira? Ada. Kira-kira kalau saudara sudah mengerti kayak begini, gigu enggak? Gigu rasanya, saudara. Lawang darah kok dimakan. Ya, mau makanan pirang-pirang kok makan darah. Betul enggak? Enaknya ora spiroho. Betul enggak, saudara? Ya. Saya jujur pernah makan didih dulu, namanya saren. Ya, didih ayam, ya, dibumboni enak. Tapi dulu waktu saya masih kecil, tapi setelah saya dewasa, saya apalagi melihat ayam yang disembelih, walah gigu sekali, saudara. Takut saya. Apalagi setelah saya mengerti Torah, darah itu adalah tempat bersarangnya penyakit. Pokoknya kalau orang sakit, yang dicek pertama adalah darah. Ya. Kemudian lanjut. Darah itu adalah kehidupan. Kata het
itu simbolnya adalah wall, dinding, saudara, melindungi, itu khat, ya. Khayai itu kehidupan yang kekal, yang nggak ada matinya. Khayai itu nggak ada matinya, hidup terus, ya. Pernah nggak saudara melihat ini? Dari mana mereka tahu tradisi sangjit ini? Makna dari kain yang ditaruh di atas ambang pintu. Kalau orang-orang Cina kalau kawin mesti atasnya dikasih kain merah seperti ini, betul nggak saudara? Kasih itu. Dari mana mereka tahu? Ayo, menurut saudara dari mana mereka tahu? Dari kitab suci kita. Karena orang-orang Cina itu sebetulnya tertulis dalam kitab suci. Kalau saudara melihat kata sinim, sinim itu orang Cina, saudara. Ya, kalau orang Jawa malah nggak masuk, saudara. Kalau orang Cina itu tulisannya sinim. Coba saudara cari di kitab suci kata sinim, itulah orang Cina. Di dalam kitab Yosua 2 ayat 18 dan 21, ya. Ketahuilah, kami akan datang memasuki negeri ini. Engkau harus mengikat tali merah kirmisi pada jendela yang melaluinya engkau telah membiarkan kami turun, dan seterusnya. Ini bicara tentang Rahab. Rahab diselamatkan karena ada kain merah. Kain merah di pintu itu simbol dari darah Yesua yang ada di pintu hati kita. Kalau sekedar merah dicat, nggak bisa, saudara. Merah bukan sekedar merah, tetapi merah itu harus darah Yesua. Kalau di dalam diri saudara ada darah Yesua, sudah dipastikan saudara pasti selamat. Pasti selamat, saudara. Haleluya. Ya. Nggak ada lagi istilah semoga, nggak ada lagi mudah-mudahan. Kita nggak mengenal itu. Ya. Karena yang ada di dalam iman kita adalah keselamatan melalui darah. Karena Yesua sudah bangkit. Dia sendiri mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Seorang yang sudah mati, dia akan bangkit dan hidup lagi. Artinya apa? Kematian tidak berkuasa atas diri manusia. Ya. Lanjut. Dan dia berkata, biarlah terjadi menurut perkataan itu, dan membiarkan mereka pergi dan mengikatkan tali dari benang kirmisi di jendela. Nah, rupa-rupanya orang yang selama ini dianggap pelacur malah diselamatkan Tuhan. Jadi kita harus melihat, Tuhan itu melihat hati, saudara. Kita harus tunjukkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini loh hati saya. Saya sangat mengasihi Engkau. Saya sangat setia kepadamu. Ingat, kedatangan Tuhan sudah hampir. Rapture sudah hampir. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai dia datang, saudara terlambat. Sengsara. Saudara punya uang berapapun ya diambil, punya rumah sebagus apapun ya diambil. Saya himbau kepada saudara-saudara yang ikut streaming saya, bagi saudara yang masih ragu, segera ambil keputusan untuk masuk baptisan pembaharuan, atau saudara akan binasa selamanya. Jangan main-main dengan masalah baptisan, karena baptisan itu adalah akte kepemilikan, meterai kepemilikan, bahwa kita sekarang bukan lagi milik setan, tetapi kita milik Bapa Yahweh. Kita bukan lagi diperbudak oleh setan,
tetapi kita menjadi mempelai Hamashiach. Ada kata Ibrani, kata scarlet atau crimson atau kermisi, saudara, yaitu kata shani, tola, dan karmel. Yang kita lihat dalam kitab suci itu kata shani. Ya. Shani itu artinya tari kermisi sebagai perlindungan dari Bapa Yahweh. Karena darah itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Kalau darahnya nabi-nabi yang lain punya kuasa atau tidak? Tidak, orang berdosa kok. Tapi darahnya Yesua itu punya kuasa. Dia mati, dia bangkit kembali, dan dia hidup selama-lamanya. Ya. Tulah di Mesir itu ditutup dengan darah. Bayangkan saudara, pada hari itu ada banyak orang yang menangis karena kehilangan putra atau putri sulungnya. Pokoknya yang namanya anak pertama mati semua, tidak ada yang hidup. Karena apa? Karena anak pertama itu harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jika orang Israel memberi tanda dengan cat merah, kematian tetap datang. Jika ada yang berani keluar rumah, juga pasti mati. Kebaikan tanpa darah Yesua juga akan binasa. Kekuatan ahli sihir Firaun tidak mampu membinasakan orang Israel. Pokoknya cerita ini rame cuma di Mesir, saudara. Di tanah Goshen tidak ada apa-apanya. Karena di tanah Goshen itu hanya berdampak pada saat terakhir, yaitu tanda darah. Ya, orang-orang di Goshen akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Malaikat maut lewat, hanya lewat saja. Melihat di rumahnya ada tanda darah, dia tidak masuk. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Mesir. Tanpa darah tidak mungkin ada pengampunan. Ya, orang Yahudi yang menolak Yesua pasti akan berkata bahwa darah domba itu menentang dewa Amun, bukan darah Yesua. Memang di Mesir ada dewa yang berbentuk domba, tetapi mereka tidak mampu menangkap kebenaran bahwa darah Pesah itu merupakan ketetapan untuk selama-lamanya, bukan untuk saat itu. Menolak Yesua dengan membabi buta, dia akan binasa sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saya menganjurkan saudara untuk tetap setia kepada Bapa Yahweh. Waktunya boleh tiba dan kita akan rapture bersama. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Saya mohon Bapa, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, agar supaya Bapa Yahweh selalu melindungi kami. Kami akan tetap setia sampai Tuhan panggil kami kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ya, kita tunggu pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 6 sore dengan tema Hidup Menurut Torah Yahweh. Ibadah Rabu digabung Kamis. Mari seluruh pelayan Tuhan semua divisi
datang dalam doa pelayan pada hari Senin 27 April 2026 pukul 6 sore. Tim yang bertugas Divisi Ibadah Raya Alef Pau Peduli Bencana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, para donatur, serta semua pihak yang telah membantu sehingga bantuan bencana dapat tersalurkan dengan baik kepada saudara-saudara kita, Jemaat KPI Sibolga, Sumatera Utara. Kami percaya setiap dukungan yang diberikan menjadi berkat bagi mereka yang terdampak. Kiranya Bapa Yahweh sendiri yang akan membalas setiap kebaikan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, saudara, ini ada permohonan doa. Ya, support doa buat Opa Isaac Anakota dari Pulau Seram, Maluku Tenggara, yaitu penjualan rumah di Jalan Diponegoro, Trans Pulau Seram, supaya cepat laku. Saya anjurkan pakai hukum loah, ya, termasuk buat kebutuhan ekonomi, juga biaya pengobatan cucunya, dan juga supaya bisa beribadah kepada Abah Yahweh, karena di sana belum ada KPI. Ya, bisa tetap kalau nggak ada KPI ikuti streaming terus, ya nggak apa-apa untuk sementara. Rencana penjualan rumah buat pindah ke Jakarta, tujuan bisa ibadah kepada Bapak Yahweh. Biar Abah Yahweh tolong dan sediakan pula. Baik, ini yang akan kita doakan saudara, yaitu buat Opa Isaac Anakota dari Pulau Seram, Maluku Tenggara. Ya, mari kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Opa Isaac Anakota. Bapak Yahweh, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami berdoa untuk Opa Isaac Anakota dari Pulau Seram. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan untuk penjualan rumah di Jalan Diponegoro dan Pulau Seram, supaya cepat laku dan buat ekonomi kebutuhan sehari-hari, buat pengobatan cucunya, dan juga beribadah kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tolonglah Bapa untuk Opa Isaac Anakota, supaya Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga, akan selalu melindungi dan memberikan pertolongan bagi setiap orang yang mau mengandalkannya. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di sini yang akan pulang. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Yisa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amin. Baruk atau Pair Ufaruk atau Pesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka shekar ala peka westerot soneka
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawai ka ufaruk ata petseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Sem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes. Kile olam faid, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.